Video kemarin saya menjelaskan cara milenial membeli rumah dan menyinggung sedikit ancaman bubble properti. Karena pada kenyataannya investasi rumah juga memiliki risiko. Video kali ini akan menjelaskan sedikit perihal bubble itu apa dan indikator sebuah pasar modal akan mengalami crash yang disebabkan bubble. Di pasar saham, harga didasarkan pada penawaran dan permintaan investor atau seringkali disebut supply and demand. Harga saham cenderung naik ketika spekulasi bahwa perusahaan tersebut akan menghasilkan lebih banyak keuntungan di masa depan. Hal ini menyebabkan investor membeli lebih banyak saham di perusahaan tersebut, hingga harga saham meningkat karena peningkatan permintaan yang melebihi penawaran. Pada akhirnya, investor akan terjebak pada perasaan optimis yang tidak berdasar, dan justru mendorong harga jauh lebih di atas nilai intrinsiknya, atau menciptakan gelembung yang terus naik, hingga gelembung tersebut meledak karena kesadaran kolektif bahwa harga saham jauh melebihi nilai wajarnya. Lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh yang terjadi di pasar saham Amerika. Jika melihat pasar saham Amerika 100 tahun terakhir, teman-teman akan melihat banyak kondisi saat pasar melemah dan itu normal. Namun terdapat 3 kondisi yang didahului dengan harga yang melambung tinggi atau bubble. Oktober 1990 akibat dot-com bubble, dan Juni 1932 sebelum depresi hebat melanda Amerika. Sedangkan tahun 2009 bubble yang terjadi dikarenakan sektor properti. Video ini akan menjelaskan cara menghindari kondisi bubble pada pasar saham dengan belajar dari kasus yang terjadi di pasar Amerika tahun 1932 dan 1990. Ketika kita berbicara tentang bubble atau harga saham A, B, dan seterusnya, kata yang sering terdengar adalah valuasi. Tidak sedikit media ataupun influencer berteriak tentang valuasi yang terlalu tinggi atau rendah pada sektor A atau B. Dan faktanya narasi itu terus berulang di sektor yang berbeda. Percaya atau tidak, hal itu dilakukan untuk perhatian, bukan sebuah edukasi. Dan tidak sedikit orang-orang menggunakan metode mengidentifikasi pasar yang akan bubble dengan cara yang salah. Karena tidak selamanya harga turun disebabkan kondisi bubble. Harga yang fluktuatif adalah pengetahuan dasar dari pasar saham dan itu adalah kondisi normal. Yang terpenting adalah tingkat perubahan dari valuasi perusahaan, bukan perubahan harga sahamnya. Ada 2 indikator yang dapat digunakan untuk menghindari kondisi bubble. Pertama, analisa tingkat perubahan dari seluruh PE rasio saham yang ada di pasar modal. Dan kedua adalah tingkat permintaan investor. Ini adalah grafik rata-rata PE rasio indeks SP500 atau 500 perusahaan terbaik di bursa US selama 150 tahun terakhir, yang disesuaikan dengan rata-rata inflasi 10 tahun terakhir. Terlihat jelas ada 2 lonjakan harga yang tidak normal di periode akhir 1920-an hingga awal 1930-an, dan akhir 1990-an hingga tahun 2000-an. Teman-teman bisa lihat terjadi perubahan PE rasio di 2 periode tersebut. Harga saham bergerak menjauh dari harga fundamentalnya dan terus meningkat dengan cepat, yang berarti semakin tinggi harganya semakin banyak orang yang terjun ke pasar saham, dengan harapan mendapatkan untung justru mendorong harga lebih tinggi lagi. Itulah tanda khas yang menunjukkan sentimen spekulasi ekstrim di pasar modal, dan itu juga definisi sederhana dari bubble. Dari grafik ini teman-teman bisa lihat nilai PE rasio atau harga tidaklah penting seperti yang saya jelaskan di awal video. Ketidakwajaran harga bisa jauh lebih lama daripada kesadaran investor pada saat berspekulasi di 2 periode bubble tersebut. Contoh sederhana, sebelum tahun 1930-an rata-rata PE rasio sekitar 15, dan selama periode bubble naik 2 kali lipat. Sebelum tahun 2000, rata-rata PE rasio sekitar 20, dan di periode bubble kedua atau bubble.com naik 2 kali lipat lebih. Secara logika, nilai PE rasio telah menjadi salah satu indikator terburuk untuk mengidentifikasi nilai wajar perusahaan. Dan pertanyaannya, apakah nilai PE rasio 15 dan 20 itu baik? Secara logika, kedua angka itu masih terbilang sangat tinggi. Lantas apa yang penting dari grafik ini? Di awal video telah saya sebut bahwa bukan nominal harga yang terpenting, tapi perubahan dari harga saham atau barang tersebut. Dari chart ini terlihat kondisi tidak normal dari perubahan PE rasio yang sudah buruk ke lebih buruk lagi dengan kecepatan yang tidak wajar juga. Analisa perubahan harga jauh lebih baik dibanding melakukan analisa nominal harga.
Sedangkan untuk minat atau tingkat permintaan, teman-teman bisa mencari presentasi keyword perihal pasar modal. Grafik ini memperlihatkan 3 presentasi keyword, yaitu membeli saham, bubble di pasar modal, dan saham bubble, yang muncul di seluruh artikel media koran ataupun buku selama 150 tahun terakhir. Selama periode 1900 hingga 2000 terdapat 2 momen di mana kata membeli saham berada pada puncak tertingginya. 2 momen ini memperlihatkan peningkatan minat masyarakat umum secara tiba-tiba dan spekulasi investor retail untuk membeli saham di waktu yang salah. Sadar atau tidak sadar, investor retail adalah salah satu alasan terjadinya bubble di pasar modal. Itu tadi 2 indikator yang sebenarnya sangat sederhana untuk teman-teman analisa, namun sangat powerful untuk mengetahui apakah seorang investor berada pada periode bubble atau tidak. Lantas pertanyaan sederhana yang muncul adalah posisi teman-teman sebagai investor sekarang ada di mana? Apakah berada pada periode bubble atau apakah naik turunnya harga saham sekarang adalah kondisi harga fluktuatif yang normal? Lebih spesifik sebenarnya teman-teman harus tahu perihal stimulus fiskal, level suku bunga bank sentral, dan lain-lain. Namun akan tidak efektif ketika saya akan menjelaskan semua variabel itu dalam satu video, dan mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya. Sederhananya untuk sekarang teman-teman bisa lebih memperhatikan alasan perubahan harganya dan seberapa tinggi tingkat perubahan dalam periode singkat. Namun, pendapat singkat saya untuk sekarang level rata-rata PE rasio dari 500 perusahaan terbaik Amerika yang berada pada angka 28,53 ditambah kondisi Bank Sentral Amerika yang terus menaikkan suku bunganya hingga prediksi akan mencapai 4% di tahun ini. Angka 28,53 masih terbilang tinggi. Lantas apa hubungan dengan saham Indonesia? Ketika teman-teman berbicara Amerika, maka tidak akan lepas dari ekonomi makro, roda ekonomi, ketergantungan sektor A dengan sektor lainnya, dan penguasa ekonomi global. Dan sebelum saya membahas kondisi pasar modal Indonesia, saya ingin teman-teman terlebih dahulu melakukan analisa pasar modal Indonesia dari pemikiran yang independen. Silakan komentar jika teman-teman punya pendapat perihal kondisi saham Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang akan dibahas dalam Biru Laut.